Halo semuanya, Swadikrat, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Nah, di video analisa kali ini aku akan membahas mengenai siapa sih dua orang yang diduga kuat adalah pelaku dari pembulian di sosial media. Pertama ini adalah seorang gadis cilik ya, ini yang mengata-ngatai Bertrand Peto dengan kata-kata binatang, kemudian merubah wajahnya menjadi binatang. Yang kedua adalah seorang kayak pria gitu, remaja tanggung, yang dia ini menulis di biografi Facebooknya dengan kata-kata bunuh Thalia. Oke, jadi terima kasih buat kalian yang sudah follow Instagramku di Anjas Indonesia, yang kalian juga sudah mengetag akunku di situ. Ada beberapa gambar-gambar yang membuat aku terkejut di sana. Kenapa? Karena berdasarkan dari gambar-gambar yang aku dapat dari Instagram si orang ini dan juga dari Facebook, kedua orang ini sepertinya berasal dari Provinsi Lampung, yang notabene aku pun sama, aku berasal dari Provinsi Lampung. Nah, kemudian saat aku melihat foto-foto yang kalian tag ke aku tuh melihat kayak ada banyak gambar-gambar yang familiar, yang aku pernah kesana dan aku mengenali tempat-tempat ini. Oke, jadi buat kalian mungkin yang baru aja mengikuti video ini tentang kasus pembulian sosial media kepada keluarga Onsu, ini adalah tentang dua orang yang diduga kuat adalah pelaku pembulian ke Bertrand Peto dan juga Thalia. Mungkin sebagian dari kalian berpikir begini, cuma diomongin begitu aja kok Ruben baper sih. Jadi guys, mungkin di Indonesia kasus pembulian itu masih sebagian orang berpikir ini adalah hal yang simple, hal yang biasa-biasa aja. Masa sih cuma dia mau gitu aja langsung sakit hati, atau yang dirubah menjadi binatang aja sakit hati, atau cuma diancam bohong-bohongan doang dibunuh aja sakit hati. Bagi kalian, sebagian orang mungkin ini berpikirnya adalah hal yang simpel, tapi aku sangat setuju dengan Ruben. Untuk hal seperti ini, harusnya kita sudah tidak lagi menganggap remeh, tapi ini adalah hal yang serius. Karena apa? Kita melihat di negara-negara maju seperti di Amerika, atau bahkan di Thailand, ada sudah banyak ratusan ribu kasus pembulian di sosial media yang berujung pada orang yang dibully itu depresi dan berujung ke bunuh diri. Nah, mungkin di Indonesia kasus seperti ini belum menjadi perhatian secara massal gitu, masih menganggap orang sebelah mata begitu. Tapi kalau di luar negeri, terutama di negara-negara maju, hal ini adalah permasalahan yang sangat serius. Nah, dan aku pun juga melihat bahwa feelingku ya, analisaku, memang si dua terduga pelaku ini boleh dibilang masih usia sangat remaja, belasan tahun. Dan aku khawatirnya adalah, dan kemungkinan besar seperti itu, pada saat mereka menemui Ruben Onsu dan juga Sawenda meminta maaf beserta keluarganya, nangis-nangis dan seperti itu, kemungkinan besar mereka akan dimaafkan begitu aja. Terutama ya kita melihat dari kasus-kasus seperti ini yang juga telah terjadi sebelumnya. Oke, sebelum aku bahas mengenai itu, sekarang akan lihat foto-foto yang kenapa aku ini bisa sedikit menganalisa, sedikit menyimpulkan dari aku pribadi, orang-orang ini berasal dari provinsi yang sama, yaitu dari Lampung. Kita lihat foto yang pertama. Oke, ini kalau aku lihat foto, bentar dulu ya, belum muncul. Nah, ini dia. Nah, ini adalah Zivani_Zizi. Ini masih terduga ya, karena Senin depan di hari kerja nanti baru Ruben Onsu akan melayangkan memproses secara hukumnya laporannya. Ini di sini yang terduga itu adalah yang pakai baju kuning. Kayaknya masih SMP. Nah, kemudian lokasinya adalah lapangan 22 Hadi Mulyo Metro. Nah, di Lampung itu ada dua kota Bandar Lampung dan juga kota Metro. Ini kayaknya dia sedang berkumpul bersama keluarganya. Oke, yang lain aku tutup. Nah, kemudian masih dari akun yang sama, ini minum chat time. Terus kalian lihat dong yang aku lingkari garis merah ini adalah Els Cafe. Els Cafe itu adalah salah satu cafe di Bandar Lampung. Itu ada beberapa lokasi. Nah, kalau aku lihat di sini Els Cafe itu dekat dengan Quality Burger King ya. Nah, ini lokasinya kalau nggak salah ini dekat dengan Transmart. Jadi Transmart itu adalah mall baru di Lampung ya. Ini lokasinya berada di Transmart. Oke, kemudian
Nah, ini juga sama, aku ingat sekali ini jalan ini adalah jalan menuju ke Transmart, area-area Bandar Lampung. Ini kayaknya, iya, ini dekat dengan area Transmart. Karena ini aku masih familiar dengan jalan-jalannya, aku nggak bisa menyebutkan secara khusus, tapi memang dari pohonnya, dari jalan, kemudian ada pagarnya, itu memang di area-area Transmart yang notabene dari Bandar Lampung. Nah, kalau metro tadi, antara metro dengan Bandar Lampung itu jaraknya tidak jauh. Kalau kita lewat dengan jalur tol khusus itu hanya sekitar mungkin 40 menit saja dengan mobil gitu. Dan itu tidak jauh ya, kota metro dan kota Bandar Lampung. Oke, itu adalah yang pertama. Ini ada yang tadi itu adalah seorang gadis yang terduga yang dia ini adalah merubah wajah Betran menjadi wajah babi, kemudian dengan mengata-ngatai dia anak, ya gitulah, mengata-ngatai dia nggak layak lah menjadi artis dan juga anak pungut dan begitu. Pasti ya, siapa sih orang tua yang tidak hancur, bahkan kita ya sering dibercandain sama kakak atau adik gitu, kita dibilang kami tuh anak pungut gitu, kamu tuh anak angkat, kita ketemu kamu di kotak sampah, hal bercanda begitu aja kadang kita sakit hati gitu. Apalagi ini disampaikan oleh orang yang tidak dikenal, tapi ngomong seperti itu pasti bahaya sekali untuk psikologi orang tersebut, terutama bagi Betran. Nah, itu adalah yang pertama, gadis cilik itu, dan kemungkinan besar kayaknya dia ini, kalau lihat dari foto ini dia masih SMP, karena aku lihat dari foto ini ya, ini adalah foto yang diupload September 12, 2019, pramuka, kegiatan pramuka, ini sepertinya waktu dia SD atau SMP, karena dia tulisnya begini, momen-momen pramuka kemah, rasanya nggak mau ninggalin sekolah ini. Oke, jadi kayaknya SMP mau beralih ke, SD mau beralih ke SMP. Oke, nah itu adalah yang pertama nih, terduga pertama. Sekarang kita beralih ke terduga yang kedua, guys. Nah, Ulil Bocil is in Pringsewu, Lampung, Indonesia. Ini dirubahnya di Februari 2016. Sorry, bener nggak ya Februari? Oh enggak, tanggal 16 di bulan Februari. Oke, ini sekarang bulan November, artinya sudah sebelum kejadian ini muncul, ini sudah dirubah. Artinya kemungkinan besar ini valid ya, karena dia tidak merubahnya setelah kejadian ini viral gitu. Kemudian juga dibesarkan di Pringsewu, Lampung, Indonesia, Februari 15 in Pringsewu, Lampung, Indonesia. Ini dia mengeditnya adalah di tanggal 15 Februari, artinya jauh sebelum bulan November saat ini. Kemudian juga Ulil Bocil is in Kalianda, Lampung, Indonesia, diedit di Februari tanggal 16. Move to Kalianda, Lampung, Indonesia, Februari 15, artinya jauh sebelum bulan November. Makanya aku sangat menduga sekali bahwa memang mereka ini lokasinya berada di Lampung, yang saat itu di Pringsewu, yang satunya lagi, jadi yang pertama tadi itu kan aku lihat datanya dari kota Metro dan juga kota Bandar Lampung, dan menurut analisaku ini anak tinggalnya di Metro, karena kalian lihat tadi kalau ke Bandar Lampung kan hanya cuma jalan-jalan, cuma ke mall. Itu adalah hal yang lumrah dilakukan orang Lampung, hanya buat jalan-jalan ke mall. Tapi kalau dia di foto di Metro tadi, dia bersama keluarga di rumah, kakeknya mungkin. Kemungkinan besar yang pertama tadi, si gadis tersebut lokasinya berada di Metro, kota Metro Lampung. Nah, yang kedua ini, Ulil Bocil masih diduga ya. Aku tidak bisa membilang dia adalah pelakunya, karena Ruben pun belum mempost foto ini terbuka. Kalau yang pertama sudah terbuka secara jelas tuh fotonya, tapi kalau yang ini masih terduga kuat lah. Jadi dibesarkan di Pringsewu, kemudian pindah ke Kalianda. Nah, kemungkinan besar sejak Februari tanggal 16 memang dia sudah pindah ke Kalianda, Lampung. Jadi Kalianda itu adalah Lampung Selatan, dekat dengan pelabuhan Bakauheni ya, mau ke Merak itu, ini adalah dekat pelabuhan Bakauheni. Sejak Februari dia pindah ke sana. Ini foto-fotonya, ya ini yang membuat menurutku juga paling bahaya adalah dia menulis bunuh Thalia dengan diapit pisau-pisau. Ini adalah fotonya dia dengan rokok gitu. Nah, ini khas pemuda daerah ya. Nggak semua sih, aku juga orang daerah, maksudnya khas sebagian pemuda daerah gitu yang masih usia tanggung belasan tahun. Mereka ini sepertinya punya pola pikir bahwa yang namanya tindakan kekerasan seperti
uh, kriminalitas lah, suka bawa pisau atau juga menampilkan image kayak laki-laki macho, itu adalah bagi sebagian orang ya, itu dengan rokok, kemudian dengan geng motor, kemudian dengan memakai aksesoris yang kayak geng-geng begitu. Sebagian orang, pemuda di daerah masih banyak yang berpikir seperti itu. Dan aku sepertinya melihat karakter dari si terduga ini memang memiliki karakter yang seperti itu. Karena kalau kalian lihat di foto-foto Facebooknya dia, ini kan banyak sekali foto-foto yang menggambarkan tentang kayak kekerasan geng gitu kan ya. Rokok itu selalu tidak pernah terlepas dari tangannya, karena itu adalah sebagian orang di daerah, terutama anak muda, masih berpikir bahwa rokok adalah simbol dari kejantanan, simbol dari ketampanan. Begitupun juga dengan kekerasan kayak pisau, simbol-simbol pisau, kemudian juga dengan tengkorak, geng, itu adalah simbol dari seorang pria macho. Itu sebagian, tidak semuanya seperti itu. Karena kalau aku bilang semua bisa dihajar gue sama orang Lampung, enggak ya, kita sekele ya. Tapi aku hanya ingin menganalisa. Nah, jadi aku sangat yakin sekitar 95% mereka ini memang berasal dan juga tinggal di Provinsi Lampung. Yang satu kemungkinan besar si gadis ini di kota metro, yang kedua si bocah remaja pria ini kemungkinan besar tinggalnya di Kalianda, di Lampung Selatan. Wow, that's pretty tough, man. Nah, kemudian sekarang kita ngobrol gini guys. Sebenarnya bagi kalian yang masih berpikir bahwa Anjas, kenapa sih kamu sangat begitu memblow up tentang kasus ini? Karena bagi aku ini adalah momen yang tepat. Karena apa? Selama ini sebagian orang menilai bahwa kasus bullying adalah kasus yang terlalu berlebihan, dibesar-besarkan. Well guys, bullying adalah kasus yang sangat serius. Karena ada banyak anak-anak di luar sana yang harus putus sekolah, harus kehilangan nyawa, harus kehilangan mimpinya karena mereka tidak kuat dengan bullying. Bullying itu ada banyak sekali macam, yang nggak hanya tonjok-tonjokan di kelas, ditonjok secara fisik, tapi kata-kata. Sekarang kata-kata bisa disampaikan melalui sosial media. Ini sangat berbahaya. Makanya Ruben di wawancaranya ini sudah menegaskan bahwa sekarang Bertrand Peto itu sepertinya rasa percaya dirinya tuh jauh sangat berkurang sekali, karena memang sebelumnya dia memiliki kejadian yang dengan aneh. Dia tidak tega melihat teman duetnya dibully oleh banyak orang, dan kemudian sekarang terjadi ini pun. Nah, Ruben bilang bahwa sekarang Bertrand itu sedang mengalami rasa kehilangan kepercayaan dirinya. Salah satunya adalah pada saat Bertrand tampil dengan Rhoma Irama, dia merasa sangat nervousnya berlebihan dibandingkan dengan penampilan-penampilan sebelumnya. Menurutku ini adalah hal yang sangat wajar terjadi bagi seorang anak, karena seperti aku selalu bilang, mau artis, mau orang sukses, mau bukan artis, mau bukan orang tidak sukses gitu ya, orang yang biasa-biasa aja, pada saat dia sedang berada di usia-usia di bawah 20 tahun, orang itu pasti akan ada masa labil-labilnya. Karena anak-anak yang berada di bawah usia 20 tahun, ada bagian syarafnya secara biologis yang belum terhubung secara maksimal. Yang artinya apa? Anak-anak tersebut tidak bisa berpikir secara komprehensif. Kemudian kita kembalikan ke mereka si terduga pelaku pembuli. Mereka juga sama, mereka masih anak-anak dan ada saraf-saraf di antara mereka itu yang di kepala mereka yang belum terhubung secara maksimal. Nah, itu adalah tugasnya dari orang tua. Makanya orang tua kalau sudah memutuskan punya anak, ya mau nggak mau, apapun yang dilakukan anak kita harus mengontrolnya paling tidak sampai usia 18 tahun. Tapi kalau sudah 18 tahun ke atas, yes, anak tuh sudah punya kebebasan menentukan pilihan hidupnya dan sebagainya. Oke. Efek dari pembulian ini bagi aku lihat kasusnya Bertrand ini sangat berbahaya, karena kalau tidak ditangani dengan baik, ini bisa berujung ke depresi. Depresi ujung-ujungnya bisa bunuh diri. Kalian lihat, mungkin sudah sering mendengar berita selebriti di India, di Korea Selatan. Bagaimana mungkin orang-orang yang sukses dan populer seperti itu bisa tiba-tiba kita dengar kabar yang bunuh diri? Itu karena salah satu efek dari depresi, tekanan pembulian yang ada di sekitar mereka. Bully itu tidak melulu dari fisik ya, tapi dari kata-kata. Menurutku kata-kata itu jauh lebih berbahaya daripada pembulian secara fisik. Kalau secara fisik kita terluka bisa diobati, tapi kalau yang terluka secara batin, psikologi, itu sangatlah sulit untuk disembuhkan. Kita bisa kita tidak bisa melupakan, tapi kita bisa merubah rasa sakit hati tersebut, dan itu butuh proses yang sangat panjang.
Bagi kedua orang tua dari dua orang terduga pelaku pembulian ini, aku turut prihatin dengan kejadian ini, tapi mudah-mudahan ini tidak berlalu begitu aja. Harus ada efek jerah untuk kedua orang tersebut, karena kalau tidak ada efek jerah, ini justru akan berbahaya buat dua anak tersebut. Karena jika dibiarkan begitu saja pada saat mereka dewasa, mereka akan sepertinya kembali mengulang kesalahan yang sama, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi jangan pernah kasihan sekarang, kasihan itu nanti pada saat mereka sudah dewasa ternyata mengalami kejadian yang serupa tapi efeknya jauh lebih besar. Jadi buat orang tua kedua orang terduga pelaku dari pembulian ini, jangan kasihani sekarang, tapi lihat ke depannya. Jadi ini menurutku adalah pelajaran yang sangat penting. Walaupun kita cinta dengan anak kita, tapi kalau mereka melakukan kesalahan yang melanggar hukum, karena ini pelanggaran hukum sudah termasuk, kita tidak boleh serta-merta membelanya seperti itu. Dan aku sangat yakin sekali bahwa Ruben dan juga Sarwenda adalah orang yang sangat baik hati, dan pada saat kedua orang tua terduga pelaku pembulian ini menemui mereka minta maaf, nangis-nangis, aku yakin banget mereka, Ruben dan juga Sarwenda, akan luluh hatinya dan memaafkan. Mungkin itu adalah perbuatan baik, karena aku yakin karma itu ada karma baik dan juga karma buruk. Mungkin kalau Ruben dan juga Sarwenda ikhlas gitu menerima permintaan maaf, ya sudah dibiarkan begitu saja. Ini bisa menjadi pelajaran yang baik bagi putra-putri mereka bagaimana cara memaafkan orang lain. Tapi kalau memang mereka tidak mau mereka mau memaafkan tapi tetap memproses secara hukum, itu adalah hak prerogatif dari mereka semua. Tapi aku selalu yakin sih bahwa keluarga Onsu ini selalu memberikan yang terbaik bagi orang Indonesia, karena mereka itu adalah tuntunan ya, bagaimana cara memaafkan. Memaafkan itu memang tidaklah mudah, tapi jika kita berhasil memaafkan seseorang yang sangat menyakiti kita, percaya atau enggak, karma baik akan datang ke kita. Percaya atau enggak, yang namanya kebaikan-kebaikan itu akan menyinari keluarga kita sih. Tapi aku berharap dua orang tersebut, terduga pelaku pembulian, bisa mendapatkan hukuman yang sangat mendidik lah. Bentuknya seperti apa, kita lihat nanti seperti apa perkembangannya. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please subscribe channel ini, karena ternyata 80% dari kalian yang nonton video-video di channelku belum subscribe channel ini. Jadi please subscribe dan juga follow Instagramku di Anjas Indonesia. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.